Cerita diawali saat hiruk-pikuk di kantor tempat syuting Hit TV yang menawarkan produk sarung tangan serbaguna pembersih multifungsi. Namun syuting sangat kacau karena Dam tidak memahami produk yang dipromosikan. Produser lalu meminta Hwang mempromosikan produk tersebut menemani Dam. Tapi sebelumnya Yejin yang berada di luar studio dengan style promosinya dapat menjelaskan produk dengan luar biasa. Dia mendapatkan atensi dari para penonton. Deringan telepon dari para pembeli membuat senang produser. Dilanjutkan dengan informasi dari Dam di studio bahwa produk sarung tangan serbaguna pembersih multifungsi telah sold out. Kala itu membuat Yejin sangat bersyukur. Berada di lingkungan tempat tinggalnya yaitu desa Deokpung, Matthew pun diminta kepala desa untuk membantunya menangani siaran live gan. Awalnya Matthew menolak, namun para warga lansia yang datang, Matthew pun mau tidak mau membantu kepala desa. Lanjut lalu Matthew diminta oleh kepala desa mengantarkan para warga desa. Sampai di restoran, Yejin menghampiri kekasihnya yaitu Seok yang mengajaknya untuk nonton sehabis dinner ini. Tapi Yejin meminta maaf karena ia harus bergegas pergi bekerja kembali setelah dinner ini. Sembari ia fokus memperhatikan pisau yang dalam hatinya sangat menyukai pisau ini. Seok yang saat itu menyatakan bahwa dia pun sibuk harus menyelesaikan beberapa operasi, tapi jika prioritas Yejin adalah bekerja, Seok lalu meminta putus saja. Yejin yang terkejut mendengar ungkapan dari kekasihnya dan hanya bisa melihat Seok pergi meninggalkannya. Kala itu lalu Yejin menghampiri pramuniaga diminta agar memberitahunya mereka mendapatkan pisau stick ini dari mana. Yejin lalu lanjut memberitahu timnya tentang pisau temuannya dan meminta untuk mengujinya lalu menghubungi penjualnya karena menurutnya ia akan mempromosikannya. Melihat poster bahwa dia mendapatkan posisi kedua, Yejin pun hanya menghela nafas. Pulang ke kediamannya yang penuh dengan barang-barang sampel, Yejin memperhatikan barang-barang tersebut. Dihubungi oleh Muwon, Matthew menolak traktor kiriman dari Muwon. Hendak syuting di studio, tiba-tiba Yejin digantikan oleh Hyunji. Atas inisiasi dari Song yang juga datang ke studio, meminta mereka agar bergegas syuting. Yejin saat itu lalu menemui direktur meminta penjelasan. Dijelaskan oleh direktur bahwa beauty produk yang dipromosikan oleh Hyunji mendapatkan penjualan yang banyak, untuk itu ditempatkan di slot prime time. Yejin yang masih tak terima karena jamnya digeser oleh Hyunji. Saat itu diminta direktur untuk merangkul produk LA Toil yang merupakan produk satu-satunya yang bisa merebut kembali jam prime time Yejin. Yejin mengingatkan bahwa di kontrak dia dilarang keras untuk mempromosikan produk kecantikan. Namun diperjelas direktur jika tidak bisa merangkul LA Toil, maka Yejin harus menerima dengan lapang dada. Berada di bandara, Eric dijemput Cha meminta bergegas untuk pergi. Sebagai direktur eksekutif LA Toil, Eric lalu menemui Muwon, direktur perusahaan Bio. Dijelaskan oleh Muwon bahwa perusahaan Bio tidak akan memperbaharui kontrak dengan LA Toil. Melihat acara Hyunji yang sold out menjual produk kecantikan yang dibantu oleh Song, Yejin teringat kala dirinya sangat senang syuting dengan Song, mempromosikan produk kecantikan. Namun dirinya dikomplain sampai di demo karena efek samping produk kecantikan yang dipromosikannya berakibat fatal bagi kulit. Hari demi hari Yejin pun mengkonsumsi obat tidur karena insomnia. Berada di ruangannya, Eric diberitahu oleh Cha bahwa ada penawaran dari stasiun TV Hit dengan PIC-nya yaitu Yejin, bahwa mereka meminta penawaran kerjasama dengan LA Toil. Mendengarnya, Eric pun langsung meminta Cha untuk menjadwalkan janji temu dengan Yejin. Pertemuan berlangsung dengan membaca proposal dari Yejin sebagai PIC dari Hit TV. Namun kala itu, Eric meminta Yejin untuk membantunya memperbarui kontrak dengan perusahaan Bio yang merupakan pemasok produk LA Toil. Maka proposal Yejin menurutnya akan ia prioritaskan. Saat itu Yejin pun sepakat akan tawaran tersebut. Di ruangannya, Yejin mempelajari bahan utama produk LA Toil.
pergi ke kebun milik perusahaan Bio, yaitu di desa Deokpung. Jalan yang hanya bisa dilewati oleh satu mobil. Kala itu Ye Jin melihat traktor yang tidak mau menyingkir. Dijelaskan oleh Matthew bahwa jalan ini satu arah. Ye Jin yang kekeh meminta traktor untuk mundur, namun dijelaskan kembali bahwa traktor tidak bisa mundur. Ye Jin lalu mengalah, dia memundurkan mobil miliknya. Namun ban yang nyungsep, Ye Jin pun lalu pergi meninggalkan mobilnya. Matthew yang bertanya karena wanita yang tidak dikenalinya ini membuat onar. Dia malah diacuhkan oleh Ye Jin. Matthew pun saat itu lalu memutuskan lempeng pergi dengan traktornya. Mencari kebun jamur nori bunga putih milik perusahaan Bio. Bertemu kembali dengan Matthew, Ye Jin pun mempertanyakan kebun jamur nori bunga putih. Matthew lalu menunjukkan arahnya dan ia meminta Ye Jin jangan menghalangi jalannya. Melihat yang diangkut traktor adalah jamur nori bunga putih, Ye Jin lalu menghampiri Matthew memintanya untuk dipertemukan dengan pemilik kebun jamur. Saat itu Matthew berkata pemiliknya tidak ada. Ye Jin lalu memberikan kartu miliknya kepada Matthew. Mengecek situasi di dalam kebun jamur yang penuh dengan ketenangan, Matthew pun lalu pergi keluar kembali. Dia dihampiri Ye Jin yang meminta sendal dan akan membayarnya, karena heels yang dipakainya membuat kakinya kesakitan. Memperhatikan kaki Ye Jin, Matthew pun meminta Ye Jin untuk memilih sandal dalam lemari yang ia tunjukkan. Lalu ia meminta Ye Jin untuk pergi karena menghambat bisnis di sini. Sampai di depan mobilnya, Ye Jin merintih kesakitan karena dikagetkan dengan spion mobilnya yang rusak. Ye Jin pun lalu saat itu menghubungi montir, namun sang montir bisa sampai 3 jam lagi ke lokasi. Sementara ia ada siaran 4 jam lagi. Ye Jin yang kesakitan kembali memeluk spion mobilnya. Ia melihat traktor dengan penuhnya angkutan penumpang. Bergegas Ye Jin mengejar traktor, meminta traktor untuk berhenti. Namun saat itu Matthew yang cuek dan saat itu warga meminta Matthew untuk berhenti karena melihat Ye Jin terjatuh. Matthew lalu menghampiri Ye Jin dan diminta Ye Jin untuk bisa membawanya karena ia akan ke halte. Menaiki traktor, Ye Jin disambut hangat para warga. Sampai di halte, Ye Jin pun naik bis bersama para warga. Di ruangannya, Eric diberitahu bahwa Ye Jin memiliki kinerja buruk di awal meniti karirnya, yaitu tentang produk yang dipromosikan Ye Jin diklaim memiliki efek samping. Namun saat itu Eric tidak mempermasalahkan hal itu. Menurutnya Ye Jin adalah takdirnya yang tertunda. Sedang menikmati kentang dari Bu Iim, Matthew pun diminta oleh Bu Iim untuk membantunya membelikan alat sauna di televisi. Saat itu Matthew dikagetkan dengan Ye Jin, wanita yang belum dikenalnya. Namun masih teringat wajahnya yang tantrum akan traktor miliknya. Ibu Iim yang meminta Matthew segera membeli alat sauna itu sebelum kehabisan. Matthew pun lalu meminta KTP Ibu Iim. Namun Bu Iim lupa menaruh KTP miliknya. Matthew lalu memakai identitas miliknya untuk pembelian alat sauna tersebut. Bu Iim pun yang hendak membayar kepada Matthew, namun Matthew menolaknya. Karena menurutnya ini adalah bayaran kentang yang telah dimakan olehnya. Masih di studio, Ye Jin mengumumkan pemenang yang mendapatkan bonus bak atas pembelian alat sauna, yaitu Lee Seok dari desa Deokpung. Membuat Ye Jin terkaget-kaget akan nama desa yang ia singgahi saat mencari pemilik kebun jamur nori bunga putih. Barang yang dikirimkan langsung oleh Ye Jin menuju kediaman Lee Seok. Namun sampai di lokasi, alamat pengiriman barang Ye Jin disambut oleh Bu Iim di rumah Bu Iim. Ye Jin lalu menikmati kentang yang disuguhkan oleh Bu Iim. Mengucapkan selamat karena telah mendapatkan bonus hadiah dari pembelian alat sauna. Dijelaskan oleh Bu Iim bahwa yang berhak menerima hadiah adalah Matthew, karena Matthew lah yang membelikan alat sauna untuknya. Mengunjungi Matthew hendak memberikan bonus hadiah dengan perilaku dingin, Matthew pun meminta Ye Jin untuk pergi. Namun kala itu Ye Jin meminta bantuan Matthew agar bisa mempertemukannya dengan pemilik kebun. Dan kala itu Matthew tidak menjanjikan karena menurutnya lebih baik Ye Jin memberinya surat resmi. Dengan penuh kesedihan, Ye Jin pun kembali ke Bu Iim. Diminta Bu Iim agar Ye Jin menginap di rumahnya karena sudah terlalu sore bila harus kembali ke Seoul. Bu Iim yang mengecek ayam-ayamnya kewalahan meminta bantuan dari Ye Jin. Ye Jin pun bergegas mengejar ayam-ayam yang kabur. Dia lalu dipergoki oleh Matthew menaiki pagar rumah Matthew. Matthew pun langsung menghadirkan polisi, meminta bantuan terkait permasalahan ini. Polisi lalu menjelaskan tidak ada ayam di sekitar rumah Matthew. Polisi pun meminta Ye Jin untuk ikut ke kantor polisi.
Saat itu Yejin memperlihatkan video kaca spion mobilnya yang sengaja dipatahkan oleh traktor yang dikendarai Matthew saat itu. Dan Matthew pun meminta negosiasi. Yejin lalu meminta nomor telepon pemilik kebun jamur Nori, bunga putih. Bila tidak, maka Matthew harus mengganti 10 juta won. Matthew lalu langsung deal akan mengganti uang 10 juta won. Dan ia pun meminta Yejin agar menyepakati surat perjanjian agar tidak mengganggunya lagi. Malam hari Yejin pergi ke kebun jamur Nori bunga putih. Dia terkesima dengan jamur yang sangat memukaunya. Yejin yang diminta Matthew untuk pergi. Bergegas Yejin pergi dan menghubungi direktur bahwa ia akan menerima peluncuran El Etoile. Malam hari insomnia kembali. Yejin pergi keluar. Dia menikmati pemandangan langit dan tak terasa tertidur. Namun ia terganggu dengan suara hewan-hewan yang bercengkrama mengeluarkan suaranya. Terbangun kembali, Yejin mengambil obat miliknya. Mencoba tidur kembali, namun Yejin tidak mampu tidur. Yejin lalu menghubungi nomor ibunya yang masih diingatnya. Sementara telepon tersebut tersambung kepada nomor Matthew yang mengganti nomor ponselnya karena terusik oleh Muwon yang terus mengganggunya. Matthew pun tertegun mendengar suara wanita yang menangis. Matthew lalu mengatakan bahwa nomor salah sambung. Tidak bisa tidur karena telepon masuk kembali ke ponselnya. Suara dari wanita yang sama mengatakan merindukan ibunya, lalu menutup telepon, membuat Matthew pun terdiam. Esok harinya Matthew mengantarkan ayam milik Bu Iim. Matthew lalu memberikan cek kepada Yejin dan memintanya untuk tidak usah buat onar lagi dengannya. Tempat duduk di traktor yang penuh. Kali itu Matthew meminta Bu Iim untuk duduk di depan. Namun Bu Iim menolak, menurutnya lututnya akan sakit, dia di belakang saja. Duduk di samping Yejin sembari mengendarai traktor, Matthew meminta maaf atas kejadian kemarin. Yejin dengan seakrab tidak mempermasalahkan hal itu. Sampai di kediamannya kembali, Matthew melihat banyak pekerja bangunan yang diinisiasi oleh Muwon. Matthew yang mempermasalahkan tingkah dari Muwon yang seenaknya di kediamannya. Kala itu Muwon menyatakan dia hanya ingin Matthew hidup seperti orang biasa lainnya, jangan terjebak seperti ini. Dan saat itu Cha dari El Etoile menghubungi Muwon. Matthew berujar dia akan mengambil alih. Berpakaian rapi menemui Eric, Matthew pun menyatakan bahwa ia tidak bisa memperbarui kontrak dengan El Etoile. Namun Eric berujar apakah Matthew tidak akan menyesal. Matthew pun pamit pergi, tidak menghiraukan Eric. Bertemu dengan Yejin, Eric menerima permintaan maaf dari Yejin karena ia belum bisa menemui pemilik kebun perusahaan bio. Eric berujar Lee Seok memang selain sulit dipahami, menurutnya sangat misterius. Bekerja kembali, Yejin bertugas menerima segala keluhan customer HIT TV akan produk yang bekerja sama dengan HIT TV. Salah satunya Matthew yang menghubunginya yang komplain karena alat sauna yang tidak berfungsi. Melihat data dari si penelpon beralamat di desa Deokpung, Yejin pun ngeh dengan identitas si penelpon bernama Lee Seok. Seperti yang diuraikan oleh Eric bahwa sosok Lee Seok pemilik perusahaan bio. Sampai di kediaman Matthew di desa Deokpung, Yejin sangat ramah berkunjung ke kediaman Matthew untuk memperbaiki keluhan Matthew terkait alat sauna. Yejin menjelaskan bahwa alat sauna ini salah pemasangannya. Namun Matthew yang kekeh bahwa alat ini tidak berfungsi. Diyakinkan Yejin agar Matthew bisa mencobanya setelah Yejin melakukan pemasangan dengan benar. Terpaksa mencobanya, Matthew yang berkeringat terlihat oleh Yejin yang sangat antusias. Matthew lalu memberi minum Yejin dan meminta Yejin untuk pergi bila telah selesai, namun Yejin malah meminta berkenalan dengan Lee Seok. Seketika saat itu Yejin langsung diusir oleh Matthew yang merupakan Lee Seok. Yejin lalu bertemu dengan Bu Iim yang berterima kasih karena dia dihubungi Matthew berkat Yejin alat sauna akhirnya bisa ia gunakan. Yejin pun lalu diminta untuk menginap di kediaman Bu Iim untuk beristirahat. Esok harinya Yejin ditawari oleh Bu Iim untuk ikut kerja di kebun jamur bunga putih karena mereka kekurangan orang. Yejin lalu ikut bekerja dengan sumringah diperhatikan oleh Matthew. Selesai bekerja, Yejin mengikuti Matthew yang malas berbicara dengan Yejin. Yejin lalu meminta Matthew untuk memperbarui kontrak dengan El Etoile. Namun Matthew menolak karena menurutnya sudah tidak ada kepercayaan lagi baginya untuk orang yang melanggar perjanjian kerjasama. Yejin yang memaksa agar Matthew membantunya agar produk El Etoile dapat ia pasarkan lewat HIT TV karena esens bahan produk yang dipasok perusahaan bio merupakan bahan yang berkualitas. Namun saat itu Matthew meminta Yejin jangan melangkah masuk ke kediamannya meski selangkah pun. Saat itu Yejin hendak menerobos masuk namun diminta tegas jangan masuk oleh Matthew. Sontak membuat Yejin pun terjatuh kesakitan.
Pergi mengantar Yejin ke klinik, Yejin berujar jam 23 nanti dia akan live. Mudah-mudahan orang yang melihatnya tidak fokus pada cedera yang dialaminya. Berharap fokus pada produk yang dijualnya. Berada di kediamannya, Matthew menyaksikan acara live Yejin yang mempromosikan produk gym. Menurut Matthew, sepertinya Yejin menahan sakit. Pulang ke kediamannya, Yejin melihat ayahnya yang menawarkan makan, namun Yejin menolak karena menurutnya dia tidak mau. Ayahnya lalu meminta maaf kala itu Yejin pergi masuk ke kamarnya. Sendirian di ruangan kerjanya, Matthew dihubungi oleh seorang wanita yang merindukan ibunya, mengaku sebagai Yejin. Curhat bahwa ia terluka saat ini dan sangat ingin mengakhiri siaran, namun menahannya dan melampiaskan kesetresannya kepada ayahnya. Matthew pun lalu mengecek nomor telepon Yejin yang ternyata sama persis dengan nomor Yejin yang selalu menemuinya. Saat itu terdengar suara pecahan kaca dan telepon pun ditutup, membuat Matthew khawatir terhadap kondisi Yejin. Bergegas Matthew pun pergi. Saat itu Yejin yang tanpa arah berjalan sendirian hendak tertabrak. Dia ditolong oleh Matthew yang menemukannya. Yejin yang terlihat oleh Matthew penuh dengan tatapan kosong tanpa alas kaki mengingatkan akan dirinya di masa lalu. Matthew lalu meminta Yejin untuk menunggunya sebentar. Bergegas membeli sendal dan memasangkannya sebagai alas kaki Yejin. Dan kala itu Yejin pergi meninggalkannya dengan tatapan kosong. Namun Matthew malah mengikutinya karena mengkhawatirkan Yejin. Berada di lift, Matthew pun keanehan karena Yejin tiba-tiba mengenalinya dan menyatakan wangi bunga katsuri adalah parfum yang dipakai oleh Matthew. Bila ia mempromosikannya, maka akan laku keras. Namun saat itu menurut Yejin, Matthew sangat menyebalkan. Memperhatikan Yejin, Matthew pun melihat Yejin keluar lift dan masuk ke kediamannya. Namun tiba-tiba pintu yang masih terbuka dan sensor pintu yang menyala. Matthew melihat Yejin terkapar tertidur. Matthew pun lalu menggendong Yejin masuk. Esok harinya beraktivitas seperti biasa, Yejin berolahraga menikmati udara yang segar. Sementara itu dibangunkan oleh Somi. Somi melihat Matthew stalking tentang Yejin. Sedang bersama Bu Iim, Somi dikagetkan dengan Yejin yang menyambutnya dengan baik dan memintanya untuk ikut bersamanya. Sampai di tempat Matthew bersama Bu Iim dan Somi, Yejin membantu memanen jagung. Memperhatikan Yejin yang bekerja keras memetik jagung dan kelelahan namun masih berusaha. Saat beristirahat, Yejin melihat Jinyi yang menawarkan es kopi. Diperkenalkan oleh Somi bahwa Jinyi adalah kakaknya. Sementara itu, Matthew menemui menantu Bu Iim yang menolak penerimaan jagung kembali karena bisnis magolinya yang jauh dari untung. Memberitahu Bu Iim bahwa panen kali ini tidak akan dikirim kepada menantu Bu Iim. Bu Iim pun sangat amat kecewa mendengarnya. Berbincang berdua dengan Matthew, Yejin berujar dia akan mencoba menjual hasil panen jagung dengan caranya. Syuting dadakan dimulai lewat daring Hit TV atas izin dari Departemen Daring Hit TV. Mempromosikan produk jagung Desa Deokpung, 3.000 kotak penuh dengan riang gembira dibantu oleh para warga. Kameramen pun berteriak bahwa jagung telah sold out. Sontak membuat gembira Yejin dan pamit undur diri pada pemirsa yang menyaksikannya. Kegembiraan seketika berubah saat Bu Iim berteriak karena Yejin pingsan. Berada di kediaman Matthew, Yejin tiba-tiba ingin berbaring karena merasa pusing. Yejin lalu meminta bantuan Matthew mengambil obat miliknya dalam tas. Matthew yang menurut menyerahkan obat untuk diminum Yejin. Sementara itu, produser yang hendak menemui Yejin di Desa Deokpung, mobilnya terjebak terperosok, dibantu oleh Jimmy yang membuat produser kagum. Yejin lalu pamit pulang kepada Matthew karena produser telah menjemputnya. Sampai di kediamannya, alih-alih masuk, Yejin malah pergi ngopi. Sendirian, Yejin dihampiri oleh Eric yang menyapanya. Diam-diam memperhatikan Yejin dari jauh, Eric lalu stalking berita. Tanpa diduga, dia kehilangan Yejin. Hendak pulang, Eric dikagetkan dengan Yejin yang menyapanya menawarkan payung. Sementara itu di kediamannya sedang beberes, Matthew menemukan obat milik Yejin. Menggunakan ponsel milik Ibu Iim, Matthew pun menghubungi Yejin menginfokan obat Yejin yang tertinggal. Yejin yang hendak membawa obat miliknya, dia diminta oleh Matthew bertemu di tengah kota saja. Sendirian mengecek obat milik Yejin, Jimmy berteriak karena jamur yang seperti lembab. Bergegas Matthew membantu Jimmy membersihkan jamur-jamur. Setelah selesai, Matthew pun bergegas pergi menemui Yejin. Menunggu Matthew sendirian sampai tutup toko, Yejin yang menahan ketakutan, dia melihat Matthew menghampirinya sembari berlari dan meminta maaf.
Yejin lalu memeluk Matthew. Yejin pun meminta maaf karena pelukan tadi terjadi begitu saja. Matthew lalu memberikan sebagian obat, berujar setiap hari dia akan memberikan obat itu kepada Yejin. Untuk itu Yejin harus menemuinya setiap hari. Yejin yang keheranan dia diberi pembaruan kontrak kerjasama perusahaan bio dengan L-Etoil yang meminta jangan memaksa pewara untuk live mempromosikan L-Etoil bila kondisi kesehatan pewara tidak memungkinkan. Sontak Yejin sumringah senang. Yejin lalu meminta nomor ponsel Matthew untuk mempermudah komunikasi terkait kerjasama ini. Esok harinya, Muwon dikagetkan dengan keberadaan Matthew di kantor yang memberinya kontrak pembaruan untuk L-Etoil. Meeting dengan Eric, Yejin meminta agar pompa produk L-Etoil diganti demi kepercayaan dirinya mempromosikan L-Etoil. Karena menurutnya pompa yang sekarang tidak nyaman. Dan dengan mudahnya Eric menyetujui permintaan dari Yejin. Sementara itu Matthew meminta maaf kepada Jimmy karena ia telah memberikan nomor Jimmy kepada Yejin. Menurutnya, untuk memudahkan Yejin menghubunginya. Jimmy pun tidak mempermasalahkan hal itu. Di ruang make up, Yejin dihampiri Song yang meminta Yejin untuk berhenti jangan menerima tawaran produk kecantikan. Saat itu Yejin berujar bahwa ia semakin ingin membuktikan bahwa ia bisa. Bertemu dengan Matthew di perpustakaan, Yejin diberi obat yang dijanjikan oleh Matthew setiap harinya. Mereka lalu makan berdua. Matthew memperhatikan Yejin sangat lahap makan. Esok harinya, Matthew mengizinkan pihak Hit TV syuting di kebun jamur nori putih miliknya. Syuting pun dilakukan dengan aksi Eric yang memperkenalkan kebun kepada Yejin dan Matthew sebagai penjaga kebun. Break syuting, mereka menikmati makanan yang disediakan oleh Bu Iim. Matthew yang kepedasan. Begitupun dengan Eric yang juga kepedasan. Yejin yang duduk di tengah kewalahan mengatasi mereka yang ingin minum. Malam harinya Matthew memberikan obat untuk Yejin seperti biasa. Yejin lalu berujar esok dia akan sibuk, namun Matthew menyatakan dia akan mengantarkan obat tersebut meskipun harus ke Seoul menemui Yejin. Mendengarnya Yejin pun lalu pamit pergi. Malam berbeda, Matthew memberikan obat kepada Yejin. Begitupun dengan malam-malam berikutnya. Pergi ke minimarket, Matthew memperhatikan Yejin yang membeli minuman berenergi. Matthew lalu memanggil Yejin dan meminta membeli minuman yang ia pilih saja. Di luar minimarket, Yejin meminta maaf karena ia lupa memberitahu Matthew bahwa hari ini ia tidak perlu obat karena dia akan begadang. Yejin pun lalu diajak Matthew ke taman dekat rumah Yejin. Yejin baru menyadari ada pemandangan yang mengagumkan indahnya di dekat rumahnya. Peluncuran resmi L-Etoil di Hit TV hendak dilakukan. Dalam perjalanan menuju Hit TV, Eric dihubungi Won bahwa ada mikroba dalam produk L-Etoil Essence. Hal tersebut membuat Eric terkejut. Dan saat itu juga Matthew menemui Yejin menginfokan ada mikroba dalam produk L-Etoil yang dia tidak bisa menjamin kualitas produk Essence tersebut. Yejin lalu menyatakan dia sudah menjanjikan produk ini untuk para pelanggan. Yejin pun lalu melakukan siaran, dia meminta maaf tidak akan menjual Essence sekarang dan membutuhkan waktu untuk produk yang sempurna. Selesai pamit dari para penonton, Yejin dihampiri oleh para petinggi Hit TV yang mempertanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Yejin. Yejin menyatakan dia tidak akan menjual produk yang ia tidak percaya kualitasnya. Kala itu direktur meminta Yejin untuk keluar. Yejin yang pamit dan keluar, dia disambut pelukan oleh Matthew. Hal tersebut terlihat oleh Eric dari kejauhan. Mengobrol dengan Yejin, Matthew berterima kasih karena langkah Yejin tepat menurutnya. Yejin juga mengungkapkan terima kasih karena Matthew memberitahunya dari awal. Sementara itu Eric pergi ke pabrik miliknya meminta penjelasan terkait produk Essence. Peneliti berujar bahwa angka tersebut masih di bawah standar dan masih aman. Namun Eric menyatakan karena laju yang signifikan dari mikroba tersebut meminta peneliti untuk menghentikan semua produksi. Tapi kenyataannya L-Etoil Pusat Eropa membantah pernyataan dari Yejin dan tetap meyakini produk mereka aman. Bertemu dengan Eric, Matthew meminta penjelasan terkait klaim L-Etoil yang memojokkan Yejin. Eric hanya menyatakan bahwa perusahaannya masih meneliti produk Essence ini. Matthew hanya meminta agar Eric jangan menyakiti Yejin. Sementara itu, Yejin diberhentikan oleh direktur Hit TV karena kasus ini. Pergi menemui psikiater, Yejin meminta obat namun diingatkan oleh psikiater.
Yejin bisa saja tidur sembari berjalan bila mengkonsumsi obat ini terus. Sampai di depan rumahnya, Yejin dihampiri ibunya yang memintanya masuk ke dalam rumah Yejin. Song sebagai ibu hanya meminta agar anaknya menjauh dari industri kecantikan. Namun kala itu Yejin mengutarakan dia tidak akan kabur. Berada di dalam mobil, Matthew mengkhawatirkan Yejin yang menghubunginya dan menyapanya dengan sebutan ibu. Lalu terdengar suara berisik kendaraan. Bergegas Matthew pun mencari Yejin. Dengan bekal insting, dia menemukan Yejin. Yejin lalu menunjuk poster Song dan menyatakan bahwa Song adalah ibunya. Melihat Yejin tanpa alas kaki, Matthew memberikan sepatu miliknya dikenakan oleh Yejin. Esok harinya terbangun dari tidurnya, Yejin merasakan kesakitan karena kakinya yang penuh luka namun telah diobati. Ia lalu melihat Matthew di ruangan rumahnya. Matthew langsung mempertanyakan kenapa Yejin meminum obat semuanya tanpa sepengetahuannya. Yejin histeris, dia menyatakan hanya ingin mencoba terlihat baik-baik saja di hadapan ibunya. Matthew lalu meminta Yejin untuk bersiap dan ikut dengannya. Sampai di kediaman Bu Iim, Yejin dikagetkan dengan menu yang disajikan oleh Bu Iim. Bu Iim yang hendak membawakan tumis pakis kesukaan Yejin diminta Yejin agar ia saja yang membawakannya. Tak lama terdengar suara piring terjatuh. Bergegas Bu Iim dan Matthew mengecek ke dalam dan terlihat Yejin pingsan. Yejin yang dibawa ke dokter belum sadarkan diri sangat dikhawatirkan oleh Bu Iim. Menurut dokter ini karena faktor kelelahan. Beberapa jam kemudian warga bersyukur karena Yejin sudah siuman. Di luar, Yejin yang meminta izin untuk menginap di salah satu rumah warga, namun warga yang menolak halus memberi kode kepada Matthew untuk memberikan kamar kosong di kediaman Matthew untuk ditinggali oleh Yejin. Makan berdua di kediaman Matthew, Yejin keheranan karena tidak ada TV. Matthew berujar dia tidak suka suara berisik. Selesai bebersih, Yejin keheranan akan jadwal selama seminggu untuknya yang dibuatkan Matthew. Menurut Matthew, Yejin harus beristirahat yang perlu usaha. Esok harinya, Matthew mengajak Yejin sarapan dan ia pamit pergi akan ke lab pulang larut malam. Hendak bebersih rumah, Yejin melihat ruangan yang bersih. Membuka lemari, Yejin pun melihat bench penghalang sudut meja, membuatnya penuh curiga akan Matthew yang memperhatikannya selama ini. Malam hari Matthew pulang melihat Yejin tidur lelap di kursi. Matthew yang menghampiri Yejin, kali itu Yejin mencium mesra bibir Matthew, mengungkapkan bahwa ia merindukan Matthew. Setelah itu Yejin tertidur pulas. Esok harinya Matthew yang terjaga sampai pagi, dia dipanggil oleh Yejin mengajaknya untuk berolahraga. Saat berolahraga, Yejin yang ramah namun Matthew bersikap menghindar. Hendak membantu Matthew memasak, saat itu Yinji datang mencari adiknya. Matthew menjelaskan bahwa Somi tidak ada di rumahnya. Dan kala itu Matthew yang berujar dia hendak sarapan menawari Yinji. Yinji lalu ikut bergabung sarapan bersama Matthew dan juga Yejin. Sementara itu di kantor Hit TV, Eric bernegosiasi dengan direktur meminta Yejin tetap menjadi pewara yang mempromosikan produk LA Oil nanti. Membantu persiapan festival desa Deokpung, Yejin diingatkan Yinji agar jangan merepotkan Matthew. Dia berujar bahwa kasihan melihat Matthew yang memiliki rasa tanggung jawab. Membawa barang lalu terkilir. Yejin yang merasakan kesakitan kaki, dia memperhatikan keakraban Yinji dan juga Matthew. Malam hari Matthew melihat Yejin menyiapkan makan malam untuk dinikmati bersama. Matthew yang mencoba makanan Yejin merasa kealotan akan makanan buatan Yejin. Esok harinya berada di acara festival desa Deokpung, Matthew dihampiri Eric yang meminta bertemu dengan Yejin. Melihat Yejin, Eric langsung menyapa Yejin dan saat itu Jimmy malah meminta bantuan kepada Eric. Eric yang baik hati langsung mengiyakan dan berujar dia akan bicara nanti dengan Yejin. Jam berbeda, Oklo membawa teman-temannya dari desa Deokpung 2 datang ke desa Deokpung. Pertandingan dari kedua desa dilakukan dengan sengit. Panco yang dimenangkan oleh Jimmy dan produser yang memenangkan Panco versi wanita. Begitupun dengan permainan tebak kata, Bu Iim dan Eric memenangkan permainan tersebut. Namun saat Matthew menebak kata dengan Yejin, tak satu pun Matthew berhasil menebak karena tidak fokus melihat bibir Yejin, membuat kecewa warga desa Deokpung. Selesai bertanding, Yejin dan teman-temannya terkesima melihat Jinyi mempromosikan dagangan yang diserbu oleh para pembeli. Lanjut dengan pertandingan lari estafet, Matthew malah tidak mengoper tongkat estafet kepada Yejin. Hal tersebut membuat dirinya didiskualifikasi. Lagi-lagi membuat kecewa desa Deokpung, termasuk Jimmy yang spontan saat itu pingsan.
Malam harinya, produser memberikan coklat bentuk semangat untuk Jimmy. Lanjut, lalu produser meminta Yejin untuk kembali bila telah pulih. Beberapa jam kemudian, Eric meminta maaf kepada Yejin dan meminta kembali untuk ke Seoul bersamanya. Eric berujar dia akan membantu mewujudkan kembali pekerjaan Yejin dan bekerja sama dengan Hit TV. Dan pewarannya adalah Yejin untuk mempromosikan produk El Etoile lainnya. Namun saat itu Yejin meminta maaf dan meminta agar Eric tidak perlu sampai begitu untuknya. Menurutnya dia hanya butuh waktu untuk rehat saat ini. Jadi Eric tidak perlu merasa bersalah. Sementara itu Jinyi mengutarakan perasaannya kepada Matthew dan Matthew meminta maaf karena dia tidak bisa menyangkal perasaannya kepada Yejin. Jinyi pun lalu pamit pergi tidak mempermasalahkan hal itu. Menghampiri Yejin, Matthew diminta Yejin untuk duduk. Yejin mempertanyakan mengapa Matthew berperilaku begitu saat lomba estafet. Matthew pun berujar karena ia tahu Yejin keseleo saat memindahkan barang dan tidak mungkin untuk lari. Matthew lalu mempertanyakan mengapa Yejin menciumnya waktu itu. Yejin menyatakan jantungnya berdebar saat Matthew pulang dan terjadi begitu saja. Matthew lalu mendekati Yejin dan terjadi lagi. Lanjut, setelah berganti pakaian, menikmati waktu berdua membaca buku dan sampai pada akhirnya mereka tertidur pulas. Esok harinya, Jimmy dan Somi memperhatikan Yejin dan Matthew yang bercengkrama keluar rumah tampak mesra. Jam berbeda, Jimmy mendapatkan pesan dari produser Sungmi yang selfie dan mengabari bahwa acaranya akan segera dimulai. Bergegas Jimmy membeli produk acara produser Sungmi. Sementara itu, Yejin menghampiri Somi yang berlatih pidato untuk pemilihan ketua kelas. Yejin lalu mengutarakan niatannya untuk mengajari Somi lebih percaya diri. Mengajari Somi dengan penuh kehangatan, Somi pun berterima kasih dan memberikan nomor ponselnya. Somi mengutarakan sebenarnya kakaknya ingin menjadi pewara home shopping, namun karena harus berdagang di desa ini, cita-citanya terurung. Yejin pun lalu memberitahu bahwa ada rekrutmen pewara di Hit TV. Menurut Yejin, dapat Somi tawarkan kepada kakaknya untuk peluang itu. Somi pun lalu menawarkan tawaran tersebut kepada Jinyi, namun kala itu Jinyi enggan. Tapi Somi berujar kakaknya dapat mempertimbangkannya dahulu. Pemilihan ketua kelas dilakukan dengan kemahiran Somi berdemo menyampaikan visi dan misinya. Somi lalu mendapatkan suara terbanyak dan menjadi ketua kelas. Somi pun lalu memberitahu kabar bahagia tersebut kepada kakaknya dan juga Matthew. Malam harinya Matthew memberitahu keberhasilan Somi kepada Yejin. Hal tersebut membuat bangga Yejin. Yejin lalu dihubungi ayahnya yang mengkhawatirkannya. Namun saat itu Yejin mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Esok harinya Jinyi meminta Matthew untuk menolongnya membawa Somi ke rumah sakit. Bergegas Matthew membawa Somi ke rumah sakit. Terbaring di ranjang rumah sakit, Somi pun meminta maaf karena ikut bersama teman-temannya makan burger dan kentang goreng. Jinyi pun lalu pergi keluar. Dia dihampiri oleh Matthew. Jinyi berujar merasa sedih melihat kondisi adiknya. Bahkan menikmati fast food saja Somi tidak bisa. Esok harinya pergi ke kantor miliknya. Matthew diberitahu Muan bahwa hasil percobaan mikroba terakhir sukses sesuai harapan. Matthew lalu menginfokan kepada Eric dan meminta agar Eric membantu mengembalikan posisi Yejin. Eric lalu melakukan konferensi pers menyatakan bersyukurnya atas produk El Etoile yang ditahan pemasarannya oleh pewara Yejin. Namun karena telah diuji kembali dan bersyukur karena tingkat mikroba melebihi batas aman, maka produk Essence El Etoile akan segera dipasarkan. Atas konferensi pers tersebut, direktur menemui Yejin dan memintanya untuk kembali. Namun saat itu Yejin berujar dia saat ini butuh waktu. Sendirian, Yejin membuka arsip milik Matthew yang membuatnya terkejut. Bertemu dengan Jinyi, Yejin diminta untuk bergegas pergi karena dia tidak ingin menguras amarahnya. Melihat orang yang telah meyakinkan dirinya untuk membeli produk yang ternyata membuat adiknya seperti sekarang. Sampai di kediaman Matthew, Yejin mendengar pengakuan Matthew bahwa ialah yang membuat produk gagal yang dipakai Somi, jadi Yejin jangan merasa bersalah. Yejin lalu memberi foto Matthew bersama rekan-rekannya dan berujar bahwa dia sudah tahu. Matthew pun menyatakan dia amat merasa bersalah kepada Yejin karena keterpurukan Yejin akibat mempromosikan produk gagalnya. Dipastikan Matthew bahwa ia selalu merasa sesak bila di dekat Yejin. Teringat oleh Matthew suasana di IGD akibat produk selamat pagi buatannya yang gagal total, membuat dirinya pun merasa bersalah. Jam berbeda, Matthew melihat partnernya yaitu Wosu meniadakan diri membaca surat penyesalan dan permintaan maaf bahwa ini semua kesalahan produk selamat pagi adalah perbuatannya.
Saat itu di pemakaman, Chang Ho menyatakan bahwa Wosu lah yang membuat pemalsuan laporan penelitian produk Selamat Pagi hanya demi uang. Namun Chang Ho pun mempertanyakan mengapa Wosu harus mengakhirinya seperti ini. Matthew mendengar pernyataan Chang Ho hanya bisa terdiam. Di masa kini, pulang ke kediamannya, ayah Ye-jin menyediakan makanan dan meminta Ye-jin untuk menikmatinya. Sembari menikmati makanan ayahnya, Ye-jin pun mempertanyakan kenapa orang yang dia sayang harus pergi meninggalkannya. Ayah Ye-jin yang hendak merespon, namun Ye-jin pun pamit pergi untuk istirahat. Hari berbeda bekerja kembali di Hit TV, Ye-jin disambut teman-temannya. Sementara itu, Eric membaca nota kesepakatan bahwa Eric dipecat dari Elle Etoile. Kakaknya meminta Eric untuk kembali ke Prancis, namun Eric menolak. Menemui mantan istrinya, ayah Ye-jin memohon agar Song mengulurkan tangan untuk Ye-jin. Namun kala itu Song menolak karena menurutnya tidak akan pernah terjadi. Ayah Ye-jin saat itu meminta Song untuk mempertimbangkannya dan memikirkan nasib anak sematawayang mereka. Dihubungi oleh nomor Ye-jin, Matthew mendengar ocehan Ye-jin yang curhat kepada ibunya tidak bisa berhenti memikirkan Matthew, meskipun sudah bekerja kembali. Bertemu dengan Cha, Eric mendengar ungkapan Cha bahwa dia akan membantu Eric karena di masa lalu dia yang dilepas Michelle malah diangkat kembali oleh Eric. Eric pun bersyukur karena Cha masih mempercayainya. Hendak masuk apartemennya, namun alarm pintu malah berbunyi karena kode yang salah. Saat itu Ye-jin keluar apartemennya dan menawarkan bantuan kepada Eric. Eric pun lalu berterima kasih karena berkat Ye-jin semua masalah terkendali. Pergi ke sebuah hotel untuk promosi saat siaran pertamanya nanti, Ye-jin pun melihat-lihat ruangan hotel. Dan saat itu Ye-jin melihat Matthew yang sedang meeting, begitupun Matthew yang melihat Ye-jin. Namun usai meeting, Matthew tampak acuh kepada Ye-jin. Sendirian menghubungi Matthew namun tidak diangkat, Ye-jin mengirim pesan perlu bicara dengan Matthew. Saat itu nomor Matthew menghubunginya, yang ternyata Jimmy yang menghubunginya dan menginfokan bahwa ini adalah nomor ponselnya. Tidak tahu mengapa Matthew memberikan nomor miliknya, namun disarankan bahwa Ye-jin menghubungi Matthew saja langsung. Tak lama Ye-jin mendapat nomor ponsel Matthew dari Jimmy yang disadarinya nomor ponsel milik ibunya, yang selalu dia hubungi. Mendengar percakapan saat Ye-jin menghubungi nomor yang disadarinya adalah nomor ponsel ibunya, Ye-jin pun mendengarkan bahwa Matthew menyatakan untuk pertama kalinya saat melihat Ye-jin dan semangat Ye-jin membangkitkan semangatnya kembali. Setelah kasus krim Selamat Pagi produk gagal ciptaannya. Hal tersebut membuatnya jatuh cinta kepada Ye-jin dan perasaan cinta ini tidak akan berubah. Sontak mendengarnya Ye-jin hanya bisa menangis. Sendirian dihubungi oleh Ye-jin, Matthew mendengar suara lalu lintas di jalanan dan membuatnya khawatir. Matthew lanjut mendengar bahwa Ye-jin menunggunya di taman sekarang. Bergegas pergi ke taman mencari Ye-jin, Matthew melihat Ye-jin sendirian dan langsung mengkhawatirkannya penuh kekhawatiran. Ye-jin lalu menyatakan dia sudah tahu semua bahwa selama ini dia anggap menghubungi ibunya, namun ternyata menghubungi Matthew yang selalu mengkhawatirkannya seperti ini. Ye-jin pun lalu memeluk Matthew, meminta Matthew tetap di sisinya. Esok harinya Ye-jin pergi pamit kepada Matthew membuat keheranan Muwon. Menunggu klien dari Hong Kong, namun Michelle datang membawa kontrak kerjasama Bio dengan Elle Etoile. Saat itu Matthew menegaskan Bio tidak bisa bekerja sama dengan Elle Etoile. Michelle menyatakan tidak akan ada perusahaan yang mau menerima produk Bio karena mereka takut akan dirinya. Michelle meminta Matthew untuk mempertimbangkan kontrak yang ia tawarkan. Berada di ruangannya, Chang Ho datang menghampiri Matthew membuat Matthew terkejut. Muon menjelaskan bahwa Chang Ho kini menjadi dirut skincare terbesar di Asia Tenggara yang berpusat di Thailand. Matthew tak menyangka kesuksesan yang diraih oleh seniornya sekarang. Hendak makan malam dengan kekasihnya, Matthew melihat Eric yang menyapanya. Eric menegaskan bahwa kini ia bertetangga sebelahan dengan Ye-jin, membuat Matthew cemburu dalam diamnya. Esok harinya, Matthew melihat kepiawaian kekasihnya dalam mempromosikan hotel tempatnya bertemu kembali dan memperbaiki hubungan. Malam harinya, Matthew menemui Ye-jin dan meminta izin akan menginap di kediaman Ye-jin selama ia berada di Seoul. Terbangun dari tidurnya, Matthew melihat pesan tulisan dari Ye-jin yang izin lari pagi dahulu. Matthew lalu mencoba makanan yang ada di kulkas milik Ye-jin dan menurutnya semua terasa asin. Setelah itu Matthew berbelanja di supermarket, tidak diketahuinya bahwa ia bertemu dengan ayah Ye-jin yang sama-sama sedang berbelanja. Memuji Matthew bahwa lelaki muda amat membanggakan bisa berbelanja sendiri. Matthew berujar bahwa makanan tadi yang ia santap keasinan, untuk itu ia akan memasak.
Tak disangka bertemu kembali, mereka lalu bersama-sama tak menyangka menuju arah unit apartemen yang sama. Ayah Yejin lalu memperhatikan Matthew yang kesulitan membuka kode pintu. Saat itu Matthew juga melihat Yejin pulang bersama Eric. Di dalam kediaman Yejin, ayah Yejin memasak dipuji terampil oleh Eric. Sementara Yejin melihat Matthew yang tampak seperti marah. Menikmati makanan ayah Yejin, terlihat Matthew dan Eric seperti berlomba. Hal tersebut membuat resah Yejin dan keanehan akan ayah Yejin. Hari berbeda hendak bersiap siaran, Yejin melihat ibunya memperhatikannya. Namun Yejin bersikap acuh lempeng pergi ke ruang studio. Perusahaan Bio melakukan kontrak dengan Chang Ho di Ruth Hao Kosmetik. Lanjut mereka minum bertiga. Chang Ho pun mengenang mendiang Wosu yang merekrut Matthew dan bersyukur atas kehadiran Matthew mengembangkan perusahaan Bio. Pergi berdua untuk staycation, namun Yejin dikagetkan dengan kunci yang diberikan lebih dari satu oleh customer service kepada Matthew. Dan saat itu datang warga desa Deokpung yang hendak staycation. Namun Ibu Iim meminta Yejin untuk membawanya ke HIT TV. Dia ingin melihat Yejin siaran secara langsung. Menghubungi tim acara, Yejin pun lalu menyampaikan dia akan mengisi slot Globin hari ini. Para warga lalu melihat keahlian Yejin mempromosikan produk dengan dibantu Jamie yang menjadi modelnya karena salah satu model tidak dapat hadir secara mendadak. Keahlian Jamie menjadi model membuat produser pun terkesima. Saat tidak ada siapa-siapa di ruangan Michelle, Eric bergegas mencari berkas yang ia butuhkan. Sementara itu Matthew mengantar warga desa Deokpung. Bu Iim berterima kasih karena ia sangat bahagia. Dan Somi pun menolak tinggal bersama kakaknya, memilih tinggal bersama Matthew. Matthew lalu membawa Somi ke kediamannya. Somi pun berujar bahwa ia kesal kepada kakaknya karena melarang makanan yang ada di prasmanan hotel, yang menurut Somi sepertinya sangat enak. Matthew lalu membawa pulang Somi saat Somi tertidur. Kala itu Jinny berujar bahwa mereka akan pergi ke Seoul karena dokter merekomendasikan rumah sakit yang lebih besar untuk perawatan Somi. Dan saat itu Matthew berujar dia akan menceritakan dahulu apa yang terjadi sebenarnya, namun Jinny melarangnya, menurutnya tidak perlu. Sendirian di rumah, Matthew dihubungi oleh Jinny yang khawatir bahwa Somi pergi kabur. Bergegas saat itu Matthew dan para warga desa mencari Somi. Matthew lalu menemukan Somi yang berujar bahwa ia sudah tahu, meminta agar Matthew jangan menjauhinya karena ia bersyukur dengan adanya Matthew. Matthew pun lalu mengajak Somi untuk pulang karena Jinny mengkhawatirkan Somi. Sampai di kediamannya, Somi menghampiri Jinny dan menyatakan bahwa ia ingin tinggal di desa ini. Jinny bergegas memperbolehkannya. Dalam pertemuan rahasia, Chang Ho diam-diam bertemu dengan Michelle yang akan menghadiahkan Bio untuk LA Toil. Chang Ho mengutarakan bahwa Bio akan membuat produk kosmetik, namun dipastikan oleh Chang Ho bahwa Matthew akan undur diri dari industri kecantikan. Mengingat tragedi menggemparkan di masa lalu mengenai krim selamat pagi buatan Matthew yang gagal, Chang Ho pun meminta Michelle tidak perlu khawatir. Esok hari Chang Ho datang ke kantor Bio, dijelaskan Moon bahwa produk baru Bio baru saja berhasil diuji. Itu adalah produk regenerasi kulit. Chang Ho pun tercengang namun bersikap seolah senang. Malam harinya Matthew mengajak Yejin untuk bekerja sama membantunya mempromosikan produk yang ia buat, menjamin keamanannya. Tanpa berpikir panjang, Yejin pun setuju. Esok harinya mereka melakukan meeting dengan membuat tim masing-masing, dan Yejin mengeluhkan wangi dari krim regenerasi buatan perusahaan Bio yang menjadi target kepuasan konsumen nanti. Matthew pun akan mengujinya lagi. Setelah berhasil mengujinya, Matthew menemui Somi dan memberikan krim buatannya kepada Somi. Somi berujar lebih baik krim ini diberi nama Nori karena menurutnya artinya adalah seluruh dunia, yang menjadi harapannya dapat merasakan khasiat dari krim Nori buatan Matthew. Beberapa hari kemudian, Yejin melihat produk Nori yang sudah dikemas sesuai harapannya. Esok harinya, Yejin mengutarakan kepada direktur mengenai produk perusahaan Bio, yaitu krim regenerasi kulit. Saat itu, direktur menyetujui untuk promosi produk tersebut. Persiapan peluncuran produk krim Nori pun dilakukan. Berada di ruangan Michelle mengantar makanan, Cha diperlihatkan foto tengah menemui Eric. Cha lalu dipecat diminta untuk keluar ruangan Michelle. Cha yang saat itu hendak keluar, namun ia mencoba bertindak kasar kepada sekretaris baru Michelle. Tapi Cha malah babak belur. Dia duduk sendirian dihampiri Eric. Cha langsung memberikan chip untuk Eric, berharap penemuannya ini berguna untuk Eric. Cha juga menceritakan apa yang tengah ia alami. Sementara itu, Muwon memberitahu Matthew ulasan selebgram yang memakai sampel Nori membuat kulitnya iritasi parah.
Dan komentar dari unggahan itu menyudutkan Matthew sebagai pencipta krim nori yang menciptakan krim Selamat Pagi di masa lalu. Berita tersebut sampai ke telinga Chang Ho yang tersenyum tipis. Di desa Deok pun terjadi kericuhan akibat krim nori yang merusak wajah pemakainya. Kepala desa lalu meminta agar orang-orang yang membuat onar di desanya untuk pergi, karena jika tidak ia akan melaporkan ke polisi. Para perusuh yang komplain terhadap Matthew lalu bergegas pergi. Dari kejauhan, Song melihat Yoonji dihampiri oleh Chang Ho. Mereka berdua berada di tempat yang sepi. Saat itu Yoonji meminta agar Chang Ho jangan menemuinya lagi. Chang Ho pun berterima kasih karena Yoonji selalu membantunya dan kali ini dipastikan akan membuat kapok Matthew. Di tempat perusahaan bio, Eric memberitahu penemuannya bahwa kakaknya menemui Chang Ho. Melihat CCTV dashboard mobil terlihat jelas oleh Muwon dan Matthew wajah Chang Ho selepas bertemu Michelle. Eric menyatakan bahwa El Etoile kehabisan bahan utama jamur nori bunga putih. Untuk itu, segala upaya akan kakaknya lakukan mungkin termasuk menyuruh Chang Ho sebagai pembeli bahan mentah dari perusahaan bio. Sendirian, Matthew lalu menyelidiki perusahaan-perusahaan yang terlibat dengan perusahaan Ho Cosmetic. Dan saat itu Matthew tercengang akan fakta kebiadaban Chang Ho saat produk krim Selamat Pagi yang ditukar dengan bahan kualitas yang rendah. Namun dia menaikkan harga agar mendapatkan margin keuntungan sesuai harapannya. Chang Ho pun mengambil ide teknologi perusahaan lain yang hendak bekerja sama dengan Ho Cosmetic. Namun saat dilaporkan ke pihak berwajib, perusahaan pemilik teknologi tersebut malah dilaporkan balik karena launching teknologi tersebut digunakan awalnya oleh perusahaan Ho Cosmetic. Sementara itu, hasil pengujian lab kembali dinyatakan bahwa krim nori aman dan lolos uji lab. Yejin dihubungi oleh Jin Yi dan mengatakan bahwa dia dan adiknya akan menolong Matthew. Disiarkan secara live pernyataan dari Jin Yi mengenai Somi yang telah memakai krim nori selama 2 minggu dan hasilnya memuaskan. Terjadi perubahan regenerasi pada kulit Somi, membuat Yejin pun amat takjub. Sementara itu, Song menemui Yoonji yang terlihat menyembunyikan tas anaknya, walau pada akhirnya anaknya menghampiri Yoonji dan memeluknya. Saat itu Song menyatakan bahwa dia perlu bantuan Yoonji, karena kini saatnya ia menolong anaknya. Di tempat mendiang Wosu, Matthew meminta izin kepada ibu Wosu untuk mencari berkas yang dia butuhkan di kamar Wosu. Matthew yang diizinkan, dia lalu menemukan ponsel Wosu dan memeriksanya. Matthew pun terbelanga karena pesan yang dikirimkan Wosu kepada Chang Ho berupa pernyataan penyesalan Wosu terhadap Chang Ho karena telah membuat Chang Ho seperti ini. Namun Wosu memohon agar Chang Ho berubah lebih baik. Menemui Yejin, Yoonji mengakui bahwa krim Selamat Pagi dia loloskan ke daftar siarannya karena ancaman Chang Ho yang akan membeberkan bahwa Yoonji memiliki anak. Namun saat itu Chang Ho memberinya uang agar meloloskan krim Selamat Pagi untuk dipromosikan Hit TV. Tahu akan kualitas krim Selamat Pagi, saat itu Yoonji pun mengakui bahwa ialah yang menggantikan jadwal siarannya kepada Yejin. Yoonji meminta maaf meskipun menurutnya ini terlambat. Dia juga memberikan bukti percakapan awal mula krim Selamat Pagi bisa lolos masuk siaran. Sendirian menghampiri Chang Ho, Matthew memberikan ponsel Wosu dan memberikan penjelasan Chang Ho terkait hal ini. Chang Ho berujar bahwa Matthew salah paham, bagaimanapun menurutnya Wosu akan sedih. Saat itu Matthew naik pitam dan memperdengarkan percakapan Chang Ho dengan Yoonji terkait krim Selamat Pagi. Menurutnya kematian Wosu karena Chang Ho. Chang Ho pun meminta Matthew untuk tenang. Chang Ho menjelaskan bahwa Wosu saat itu ingin menyingkirkannya dan mengganti dengan Matthew yang akan mengetuai penelitian setelah dia berusaha keras mencari sponsor. Hal itulah yang tidak dapat diterimanya. Matthew pun menyatakan bahwa Chang Ho seorang pengecut. Esok hari diramaikan dengan pengakuan Yoonji yang menyabotase peluncuran krim Selamat Pagi 5 tahun lalu sesuai perintah dari Chang Ho, pemilik Ho Cosmetic. Yoonji lalu pergi mengundurkan diri dari Hit TV. Berita tersebut menggemparkan, membuat Michelle gelisah di ruangannya. Di kantor Ho Cosmetic, Chang Ho pun kelimpungan akibat berita pernyataan dari Yoonji membuat dirinya bangkrut mendadak. Eric dan Cha fokus menyerna berita terkait Michelle dari El Etoile yang menyuap pemilik pabrik produksi untuk menambahkan mikroba essence yang akan diluncurkan di Korea, bentuk upaya menghentikan Eric adiknya dari perusahaan El Etoile. Eric lalu menghampiri kakaknya yang beberes hendak meninggalkan Korea. Eric menyatakan dia kangen sosok kakaknya yang dulu yang selalu ada untuknya. Di desa Deokpung, Jimmy melihat beberapa mobil berisi preman yang meminta traktornya untuk menyingkir. Hendak menghalangi para preman, Jimmy malah dibuat tak berdaya. Para preman lalu sampai di kebun jamur bunga nori dan menghancurkan jamur tersebut.
Saat itu Matthew mencoba menghalangi namun tidak mampu, dan saat itu Muon datang, namun dilumpuhkan oleh para preman. Saat itu juga Jimmy dan warga desa Deok pun membabi buta membantu Matthew. Preman pun pergi kabur, namun mereka dihalangi bis dan terperangkap oleh mobil polisi. Matthew yang sudah tenang, dia mendapatkan pesan dari Chang Ho yang meminta maaf. Bergegas Matthew menghampiri Chang Ho di rooftop dan memohon jangan lakukan itu, meminta agar Chang Ho tetap hidup. Chang Ho yang menyerahkan diri, dia mengakui segala perbuatannya. Sementara itu Matthew dan Muon berziarah ke pusara Wosu. Menemui direktur, Yejin pun diberitahu bahwa yang membujuk Yunji adalah ibu dari Yejin, meminta Yejin untuk bergegas menemui Song. Menemui ibunya, Yejin meminta bantuan kepada ibunya. Syuting perdana peluncuran krim nori dilakukan di kebun jamur nori. Dengan kelihayan Yejin yang menjelaskan asal-muasal bahwa bahan krim nori yaitu jamur bunga nori dari kebun tempatnya sekarang berada. Yejin juga memperkenalkan bintang tamu spesial yaitu Song, aktris yang awet muda. Song menjelaskan setelah seminggu menggunakan nori krim, wajahnya terlihat lebih kencang. Yejin lalu menjelaskan detail terkait produk krim nori yang dapat meregenerasi kulit. Disampaikan juga bahwa produk krim nori telah sold out, membuat sorak-sorai warga desa Deokpung. Berdua berbincang dengan anaknya, Song pun meminta maaf atas apa yang terjadi dahulu. Dia begitu egois dan membenci ayah Yejin, yang mencoba terus berkata agar Song tidak menyakiti Yejin. Yejin lalu memeluk ibunya yang terus meminta maaf kepadanya. Sampai di kediamannya, Yejin melihat not dari ayahnya yang selama ini mengkhawatirkannya namun diabaikan olehnya. Esok harinya berjalan berdua dengan ayahnya, Yejin dan ayahnya berbelanja menikmati kebersamaan berdua. Di kediamannya kembali, Yejin menikmati makanan buatan ayahnya yang dirasa menurut Yejin sangat enak. Saat itu ayah Yejin meminta maaf, dan Yejin pun lalu meminta maaf karena ia selama ini belum menjadi anak yang baik. Ayah Yejin bersyukur karena dapat quality time hari ini bersama anak semata wayangnya. Berdua bersama Yejin, Matthew melihat komentar para konsumen krim nori yang merasa puas akan produk krim nori. Hal tersebut membuat Matthew dan Yejin senang membaca ulasan tersebut. Berada di ruangannya bersama timnya, Yejin dihampiri Jin Yi yang mulai bekerja di Hit TV, menjadi asisten pewara. Jin Yi pun lalu meminta bantuan Yejin sebagai senior, dan Jin Yi disambut hangat oleh tim Yejin. Sementara itu, Eric berada di bandara diantarca pergi kembali ke Paris. Dan kepergian Eric menjadi akhir dari drama Sword Art on You. Kepercayaan dan kualitas produk adalah pilar utama dalam membangun loyalitas pelanggan. Konsumen akan merasa yakin ketika suatu merek secara konsisten memenuhi atau melampaui harapan mereka melalui keandalan, keamanan, dan kenyamanan. Nantikan drama seru lainnya. Cici undur diri dulu, bye!